Oke, jadi saya ambil kesimpulannya pertemuan kali ini tentang sosial informatik. Dua hal yang saya bahas, saya garis bawahi dengan pembahasannya dari buku yang ini. Ya. Saya ambil salah satu buku yang ini. Selain saya nanti ambil dengan model bisnis dari buku saya sendiri ya, yang ini. Ya, saya ambil buku dari sini. Keterangan saya. Nah, yang kali ini saya mau bahas tentang sebelum Anda masuk ke dunia entrepreneur, Anda harus tahu tentang diri Anda sendiri dulu. Dua faktor yang saya bahas dari 4 faktor, dominan, ya. Jadi 4 faktor ini adalah ya. Dominan, influencer, steadiness, sama compliance. Nah, saya bahas 2 saja dulu, di mana Anda punya faktor yang dominan sebagai diri Anda sendiri, dan influencer. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah yang kedua sebetulnya. Tapi yang dominan ini sebagai titik tolak. Mengenal diri Anda sendiri sebagai dominan. Tadi sudah banyak yang jawab tentang dominan. Orangnya egois, sebagai nilai-nilai negatifnya gitu ya. Tapi dominan itu faktornya banyak. Ya, tadi kita udah bahas tentang dominan adalah orang yang suka bersaing, cepat bertindak, berani mengambil risiko. Ya, menuntut sesuatu dan suka perintah. Nah, yang suka perintah ada yang jawab. Suka merintah-merintah dan pemrotes. Tapi kalau dalam buku terjemahan, memprotes dalam artian rasional, nah sifat yang ketujuh ada rasional, protes dengan rasional, oke. Ya, jadi seorang dominan harus punya nilai-nilai rasional. Jadi kalau protes harus rasional. Kemudian berorientasi pada tugas, artinya dia fokus pada tugas-tugas yang diberikan sama dia. Nah, itu dominan. Jadi dia pengen unggul di tugas yang sudah diberikan. Kemudian gaya pekerjaannya selalu formal. Ya, gaya formal, bergaya bisnis, ya karena salah satu tadi saya buat bagaimana orang bisa diatur, salah satunya dengan mengatur pakai uang. Ya, itu dia tahu banget tuh, kalau orang dominan tuh tahu banget. Kemudian mandiri dan tertutup, kemudian disiplin. Nah, dominan itu. Nah, ini orang-orang yang betul-betul masuk jadi leader di dalam sebuah perusahaan. Tapi gaya ini sudah banyak ditinggalkan untuk dunia yang sekarang. Dunia generasi Z, generasi Anda sekarang sudah tidak pakai gaya yang ini. Seorang IT itu biasanya cuma pakai kaos, bla 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 gitu ya. Nah, itu juga termasuk bukan gaya yang dominan. Dia menerima ide banyak gitu. Nah, gaya yang kedua yang banyak dipakai adalah gaya yang disebut dengan influencer. Nah, tadi kita udah bahas tuh, influencer tuh gayanya seperti apa sih, pekerjaannya kayaknya seperti apa. Salah satunya yang saya bahas adalah, yang bahas habis adalah gayanya bekerjanya informal. Salah satunya YouTuber. YouTuber adalah influencer. Jadi dia jadi panutan orang banyak, tapi dia gaya bekerjanya non formal. Ya, ya, jadi banyak tokoh-tokoh yang sekarang muncul, YouTuber muda yang muncul, itu memang gayanya informal. Dia tidak ada formalitas. Dan saya bilang itu lebih berantakan gitu ya, beda sama yang disiplin ketat gitu, beda gitu ya. Nah, gaya-gaya ini yang dipakai seorang pebisnis muda di generasi Z sekarang. Jadi ini yang dipakai. Karena sifat-sifatnya kita bahas, sifatnya tadi adalah ya informal dalam bekerja. Ya. Kalau tadi orangnya tertutup, dia terbuka, bergaya akrab. Influencer itu orangnya akrab dan sangat bergantung sama perasaan orang lain, ya, terbuka sama orang lain. Tapi dia pengen jadi sosok yang dianut orang banyak, gitu.
Makanya dikenal dengan istilah follower. Di dunia Anda yang sekarang itu banyak followernya. Gitu ya, makanya ada yang cerita tentang apa? Sekarang orang dihitung dari followernya kan. Gitu ya, dari itunya. Dari media sosial. Nanti kita bicara media sosial. Nah, dua sifat itu yang saya bahas pada pertemuan kali ini supaya Anda mempunyai bahan untuk maju ke dalam bisnis-bisnis yang zaman sekarang. Gitu ya. Bisnis yang zaman sekarang udah seperti itu. Media-media yang dipakai seperti media streaming. Saya termasuk yang mengikuti dan makanya gayanya seperti itu. Tapi saya tidak bisa bergaya terlampau bebas karena ini ruang diskusi kampus. Gitu ya. Jadi harus ada gaya-gaya formal di dalam, ya, dicampur sama kita dengan gaya-gaya formal. Tapi kalau yang betul-betul seorang influencer, Anda bergaya bebas terserah. Nah, itu dua gaya kepemimpinan, dua gaya fitur yang Anda ini, dan saya bahas ini untuk Anda menyadari Anda ada di era influencer yang sekarang. Nanti kita bahas lagi sifat-sifat yang lain. Dari 4 sifatnya dis tadi ya. Dominant, influencer, stateless, dan compliance. Ya, nanti kita bahas apa saja yang akan terjadi di sana. Baik, itu dulu yang kita bahas kesimpulannya. Ya, nanti kita coba bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya.